Oke guys, selamat datang kembali di YouTube Siroskop. Gue dapet kiriman video dari Twitter yang diupload oleh Pikiran Rakyat, oleh akun Pikiran Rakyat. Yang mana akun tersebut mengupload dan mentweet berita mengenai rumah adat berusia 300 tahun di Toraja dirobohkan. Polisi tembak gas air mata. Gue belum baca, bener-bener beritanya belum baca, dan cukup membingungkan sebenarnya kenapa ada rumah adat berusia 300 tahun tiba-tiba dirobohin gitu guys. Ini kan salah satu aset budaya Indonesia ya, negara kita, negara tercinta tanah air kita, tapi kok bisa dirobohkan. Dan para nggak tuh para polisi ini, apa namanya tuh, bentar, kok backsoundnya hilang guys. Sabar. Nah, sepi banget, kagak ada backsound. Gue nggak paham kenapa polisi bisa ikut turun, dan banyak banget polisi ini sampai mengeluarkan gas air mata. Noh, ini banyak banget polisi ngeluarin gas air mata. Kemungkinan besar ya ricu sama warga setempat. Cuman bisa-bisanya ada rumah adat berusia 300 tahun dirobohin. Oke, langsung aja kita baca beritanya aja. Tiga rumah adat tongkonan, termasuk tongkonan milik keluarga tertua Kak Pun yang diperkirakan berusia sekitar 300 tahun, bersama 6 lumbung padi dan beberapa bangunan lain di Kelurahan Kura, Kecamatan Kura, Tanah Toraja dirobohkan menggunakan eskavator pada Jumat 5 Desember 2025. Eksekusi dilakukan atas perintah Pengadilan Negeri Mekale berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Sejak pagi situasi di lokasi memanas. Keluarga dan pendukung Kak Bun termasuk sejumlah mahasiswa menolak pembongkaran dan berusaha mempertahankan kawasan adat tersebut. Saat eksekusi dimulai, bentrokan antara aparat keamanan dan warga tak terhindarkan, menyebabkan belasan orang terluka. Meskipun secara hukum area sengketa dinyatakan milik pihak penggugat, perubahan tongkonan yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi ini memicu gelombang protes serta keprihatinan dari berbagai pihak yang menilai tindakan tersebut mengancam warisan budaya Toraja. Tentu saja cukup mengherankan, kok bisa ada bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun tiba-tiba dirobohkan gara-gara sengketa tanah. Ini gue masih belum masuk di akal, sumpah. Ini kalau ada orang yang ngerti hukum-hukumnya mengenai pertanahan, bisa ditulis di kolom komentar. Gue nggak paham, ini benar-benar nggak paham, sumpah. Dan yang lebih parahnya lagi, sampai-sampai pihak aparat bisa mengeluarkan gas air mata kepada masyarakat. Ini lama banget ini, saking ricunya kali ya. Gue belum nemu ininya nih, apa namanya tuh, titik terangnya. Kenapa, masih bingung gue, kok bisa bangunan, gue ulangi lagi, berumur 300 tahun kemudian dirobohkan di tahun 2025 hanya gara-gara tanah sengketa ini. Sebenarnya ada beritanya nih, ini beritanya dari Garuda TV. 4 fakta tongkonan Kak Pun, rumah adat Toraja 300 tahun yang hancur karena sengketa lahan. Sumpah bener-bener gak paham gua. Sebuah peristiwa tragis yang mengguncang hati masyarakat Toraja di Kelurahan Rantai Kura. Eksekusi lahan sengketa oleh Pengadilan Negeri PN Mekale berujung pada pembongkaran paksa tongkonan Kapun, rumah adat ikonik berusia sekitar 300 tahun. Nah, kronologinya. Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan tanah adat antara keluarga tongkonan Kapun dan pihak lain. Nah, ini pihak lain kagak disebut ini. Siapa ini pihak lainnya? Yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun. PN Mekale melalui surat eksekusi nomor W22 strip tengah U10 garis miring 1080 garis miring HPTDT garis miring 12 garis miring 2025 yang ditandatangani
Ketua PN Medi Rapi Randa Batara pada 1 Desember 2025 memutuskan bahwa lahan tersebut menjadi milik Sara CS. Nah ini Sara CS berarti ya. Siapa ini Sara CS guys? Eksekusi dijadwalkan pada 4 Desember tapi tertunda semalam karena penolakan warga. Pagi 5 Desember ratusan aparat gabungan termasuk Polres Tanah Toraja, Brimob Parepare, TNI dan Satpol PP mendatangi lokasi pukul 10:13 waktu Indonesia Tengah didampingi satu unit ekskavator. Suasana memanas tentu saja. Belasan warga luka termasuk luka bacok loh. Tusuk dan memar akibat peluru karet. Wah ini udah beyond juga. Beberapa di antara dirawat di rumah sakit unit darurat DR FK Kalimbaja Toraja. Tidak ada korban jiwa tapi trauma fisik dan mental meninggalkan bekas mendalam. Waduh, kok bisa ya? Ini gue sebut aja guys. Sekarang gue juga baru bener-bener lihat beritanya. Kok bisa gitu? Ini kan warisan budaya berumur 300-an. Kok bisa ada kasus tanah sengketa atau sengketa lahan kemudian dimenangkan oleh si Sara CS ini dan juga bisa nurunin puluhan Brimob, TNI dan Satpol PP. Ini berarti kan curiganya guys ya. Curiganya ini orang-orang inilah, orang-orang atas gitu atau pejabat atau orang-orang kaya atau pengusaha ya yang ingin menjadikan tanah tersebut sesuatu nih biasanya. Apakah villa, apakah apa gitu. Gila. Tongkongan kapun bukan bangunan biasa. Berikut fakta-fakta menarik katanya. Usia dan arsitektur ikonik. Dibangun sekitar abad 18 kurang lebih 300 tahun lalu. Tongkongan ini adalah contoh sempurna arsitektur Toraja tradisional, dibuat dari kayu jati, bambu dan atap lumbung berbentuk tanduk kerbau, simbol kekayaan dan status sosial. Ukiran Pak Tedong kerbau dan Pak Bare Alo ular di dunia menceritakan sejarah leluhur keluarga termasuk migrasi dari era kerajaan kecil Toraja. Simbol identitas ritual, nilai ekonomi dan pariwisata, konflik hukum versus adat. Ini yang gue gak masuk akal. Sejak 2020 ternyata kasusnya. Setidaknya 5 tongkonan lain di Toraja roboh karena sejak 2020 5 tongkonan lain di Toraja roboh karena sengketa serupa, memicu kritik dari aktivis budaya. Tentu saja dong. Ini kan simbol adat budaya Indonesia guys. 300 tahun loh ini bangunan. Kok bisa-bisanya dirobohkan gara-gara tanah sengketa? Gue sih nggak paham ya, mau ngomen ini tuh nggak paham, cuman cukup tidak terima sebenarnya karena 300 tahun loh guys, historis, sangat-sangat historis 300 tahun. Kacau. Kita coba bacain dari para netizen guys. Mana nih pentolan adat yang kemarin nuntut panci duit 2 miliar dan 48 ekor babi? Kok malah ke panci guys larinya. Yang kayak gini berani gak nuntut pemerintah? Bisa jadi sih sama pemerintah ini ya cekcoknya ya. Apakah nggak bisa dipindahkan dengan baik-baik? Karena aku udah sering banget ngeliat rumah joglo dipindahkan. Jadi seharusnya rumah adat tongkonan ini juga mudah dong dipindahkan tanpa harus menghancurkan. Dan kalau dilihat itu juga terbuat dari kayu, jadi seharusnya bisa masuk akal. Kalau misalkan memang ya kalah dalam kepemilikan tanah ya. Cuman kan kalau 300 tahun tuh berarti turun temurun ya guys ya. Yang punya tanah tuh nggak mungkin tiba-tiba maksudnya yang menempatin tanah tuh nggak mungkin tiba-tiba ada hidup di situ. Itu kan pasti turun temurun kan, dia tuh hidup di situ dari lahir, kemudian bapak ibunya dari lahir juga, nenek kakaknya dari lahir juga guys. Kok bisa-bisanya ada yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut? Sara CS ini siapa guys? Coba deh yang tahu lebih dalam perihal kasus ini di komen aja guys, kita diskusi di bawah. Emang bobrok pemerintahan sekarang, lindungi cagar budaya pun nggak bisa. Apa sih yang kalian bisa, wahai bapak ibu pejabat? Kenapa sih nggak pernah hadir untuk masyarakat?
Betul, gue nge-record jam 3 pagi guys, jadi agak lemes. Cuman emang gimana ya pemerintah ini ya? Benar juga sih kata Mad Panda ini guys. Ini kan cagar budaya 300 tahun tuh sesuatu yang amazing loh guys. Dari sebuah rumah adat gitu kan. Ya kita bandingin sama cagar budaya di luar negeri juga dong, yang kayak apa, bangunan gereja yang jadul gitu dari ratusan tahun ke belakang, itu kan pasti sama pemerintahnya dijaga, di apa, dijadikan bener-bener cagar budaya gitu, apa, diresmikan oleh pemerintah gitu kan, tanpa harus intervensi hak kepemilikan gitu kan. Kalau masyarakat sivil yang melakukan, udah pasti kena hukum adat, disuruh bayar 200 kerbau. ini vertigo ini balik lagi ke Panji nih. Baru banget beli ini. Aduh kasihan banget ini. Alakef. Ini bukannya dilindungi ya, masuk UNESCO gak sih? Kok bisa dirobohin? Sumpah ini udah parah banget. Kalau gak salah ada kebakaran juga di kampung adat mana gitu kapan lalu. Lewat beritanya di tweet. Yang atap rumah adatnya dari daun pohon apa gitu lupa. Kasih tahu tuh jangan setengah-setengah ini, Lena ini. Kenapa banyak rumah adat yang kena? Ya karena ketidakbecusan pemerintah untuk menjaga apa namanya, cagar budaya kita guys. Ini lama-lama emang dijajahnya sekarang bukan sama luar negeri, kita dijajah oleh pejabat kita sendiri dan apa, orang-orang berkuasa guys. Gak ada yang mau tutut ngancurin rumah dengan 300 kerbau dan 300 babi dan 300 miliar. Kayaknya gak berani sih orang-orang yang kemarin tuh, cuman kayaknya gue juga ya masalah Panji tuh guys. Nah, yang ngelaporin Panji ini gue curiga. Kok malah gitu. Salah. Yang ngelaporin Panji ini gue rasa curiga juga, ini orang bayaran nih sih. Ini soalnya pas masalah kasus Panji kemarin juga itu kan videonya tuh udah belasan tahun ke belakang ya. Itu tuh acara spesial stand up dia, yang mana itu juga nggak untuk umum, tapi ada apa namanya, ada video digitalnya gitu. Kemungkinan besar ada yang memang nyari-nyari kesalahan terus dinaikin beritanya, ada masyarakat yang laporin, kemungkinan juga masyarakat ini yang ada yang bayar gitu untuk naikin kasus ini gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ada gitu aja. Nah, berbeda dengan kasus ini karena lawannya adalah pemerintah, ya masyarakatnya juga nggak bakalan ngelaporin, kecuali ada yang bayar musuhnya gitu kan. Gitu. Kan ini nomor yang pernah dicetak di salah satu mata uang kita dulu ya kan. Oh iya, sedih banget. Itu kan termasuk warisan leluhur yang kita harus jaga, kenapa dirusak. Betul. Gak ada kah solusi dipindahkan secara utuh dari lokasi? Emang gak tahu ya guys, ini apa namanya tuh, oleh para netizen. Gue nggak tahu gimana kronologi secara lengkapnya, cuman mau gimana pun itu kronologinya, bangunan umur 300 tahun dirobohkan begitu saja cuman gara-gara sengketa lahan, itu yang tidak masuk akal. Dan juga yang tidak masuk akal ada puluhan polisi, TNI dan juga Satpol PP itu ikut kayak mendukung gitu, silakan. Jadi cenderung ngebela, kemungkinan dibayar apa gimana ya, ngebela yang ngerobohin, sampai ngeluarin gas air mata, peluru karet ke masyarakat. Kacau. Kesel banget sih, sumpah ini sih kacau sih, jujur kacau. Ya mungkin ada yang bisa ngejelasin lebih rincinya di kolom komentar, karena gue juga baru dengar beritanya, cuman pengen ngomongin ini aja. Kalau mungkin gue ada salah ya tolong dikoreksi. Mungkin itu dari gua di video kali ini. Bye bye.